Menembus tabir sang legenda, kisah mengagumkan Raden Saleh. Masuki dunia kaya cerita dan keajaiban di tanah Jawa melalui sebuah perjalanan yang menakjubkan. Dalam video esai yang memikat ini, kita akan mengungkap kisah inspiratif seorang seniman pemberani, Raden Saleh Syarif Bustaman, yang mengubah pandangan dunia terhadap seni Indonesia. Temukan makna sejati di balik lukisan-lukisan monumental Raden Saleh yang tak hanya mencerminkan keindahan alam Nusantara, tetapi juga memperjuangkan hak untuk berekspresi bebas dan merayakan kekayaan budaya tanah air kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk terinspirasi dan menemukan koneksi dengan akar budaya kita melalui karya-karya legendaris Raden Saleh. Saksikan video esai ini hingga detik terakhir dan merayakan kekuatan inspiratif dari seorang pahlawan seni yang tak terlupakan. Ayo, mulai petualangan kita sekarang! Mengenal Raden Saleh. Dulu, di tanah Jawa yang kaya akan cerita dan keajaiban, hiduplah seorang seniman pemberani bernama Raden Saleh Syarif Bustaman. Kehidupannya berlangsung di antara warna-warni budaya Arab Jawa, menciptakan harmoni yang menakjubkan dalam karyanya. Dia bukan hanya seorang pelukis, tetapi seorang pemimpin gerakan seni modern di Hindia Belanda. Masa itu dipenuhi dengan semangat romantisisme yang membara di seluruh Eropa, dan Raden Saleh tak ingin ketinggalan dalam mengabadikan semangat itu dalam karyanya. Lukisan-lukisannya bukan sekedar kumpulan gambar, tapi sehelai jendela menuju dunia fantasi dan realitas. Melalui sapuan kuasnya, ia mengekspresikan keindahan alam Indonesia yang mempesona, seraya mengejar cita-cita kebebasan yang disuarakan oleh romantisme abad ke-19. Namun, lebih dari sekedar mencerminkan tren Eropa, Raden Saleh juga memancarkan akar budaya dan kreativitasnya yang khas melalui setiap goresan. Efek Raden Saleh. Seiring dengan waktu, Raden Saleh menjadi bintang terang dalam dunia seni. Namun, lebih dari itu, dia adalah pahlawan yang mengangkat derajat seni Indonesia ke panggung dunia. Ceritanya menginspirasi generasi setelahnya untuk tidak hanya mengikuti jejak, tetapi juga mengeksplorasi dan menghargai warisan seni mereka sendiri. Dan begitulah legenda Raden Saleh Syarif Bustaman terus hidup dalam sejarah sebagai pelukis yang melukis dengan hati, mengukir kisah-kisah yang abadi di dalam lukisan-lukisannya. Latar belakang. Kehidupan awal Raden Saleh Syarif Bustaman dimulai di tahun 1811 di desa Terboyo, dekat Semarang di Pulau Jawa, Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Ia dilahirkan dalam keluarga bangsawan Hadrami. Ayahnya adalah Syed Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, yang keluarganya datang ke Jawa melalui surat di India pada abad ke-17. Ia adalah cucu dari Syed Abdullah Bustam melalui ibunya, Raden Ayu Syarif Husain bin Alwi bin Awal. Dari masa kecilnya, cahaya bakatnya sudah bersinar. Raden Saleh tumbuh dalam suasana yang kaya akan warisan budaya dan keilmuan, dikelilingi oleh cerita-cerita legendaris dan kearifan lokal. Namun, panggilan seni yang menggelora di dalam dirinya membawa langkahnya melampaui batas-batas desa ke dunia yang lebih luas, tempat dia akan menemukan panggilan sejatinya sebagai pelukis yang mengubah pandangan dunia terhadap seni. Dan itulah awal dari perjalanan luar biasa
sebuah cerita tentang bagaimana seorang anak dari desa kecil bisa menjadi pahlawan seni yang tak terlupakan. Berlabuh ke Eropa. Perjalanan Raden Saleh ke Eropa menjadi babak baru dalam kisahnya yang mengagumkan. Semasa muda, dia belajar di Bogor di bawah bimbingan seniman Belgia, A.J. Payen. Bakatnya tidak luput dari perhatian Payen yang berhasil meyakinkan pemerintah kolonial Belanda untuk mengirim Raden Saleh ke Belanda guna menimba ilmu seni. Pada tahun 1829, Raden Saleh tiba di Eropa dan mulai belajar di bawah bimbingan Cornelius Kruseman dan Andreas Schelford. Masa pengembangan keahlian. Dari Kruseman, Raden Saleh memperdalam keterampilannya dalam melukis potret, dan kemudian diterima di berbagai istana Eropa di mana dia ditugaskan untuk melukis potret-potret. Ketika berada di Eropa pada tahun 1836, Saleh menjadi orang Indonesia asli pertama yang diinisiasi menjadi Freemason. Mulai tahun 1839, ia menghabiskan 5 tahun di istana Ernest I, Duke of Saxe-Coburg dan Gotha, yang menjadi salah satu patron pentingnya. Dari Schelford, Raden Saleh mengembangkan keterampilannya sebagai pelukis lanskap. Dia mengunjungi beberapa kota di Eropa serta Algiers. Di Den Haag, seorang tukang penjinak singa membiarkan Raden Saleh mempelajari singanya. Dan dari situlah lukisan paling terkenalnya tentang pertarungan binatang diciptakan, yang kemudian membawa ketenaran bagi sang seniman. Banyak lukisannya dipamerkan di Rijksmuseum di Amsterdam, namun beberapa lukisannya hancur ketika pavilion Belanda kolonial di Paris terbakar pada tahun 1931. Kembali ke Nusantara. Setelah menjalani hidup di Eropa selama 20 tahun, Raden Saleh kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1852. Di tanah kelahirannya, ia menjabat sebagai konservator untuk koleksi seni pemerintah kolonial dan menjadi pelukis istana bagi Gubernur Jenderal. Ia juga melukis potret anggota elit kolonial, administrator Eropa, priai Jawa, atau orang Tionghoa peranakan cabang atas, serta lanskap-lanskap. Namun, kembali ke Jawa, ia menyatakan ketidaknyamanannya hidup di koloni dengan mengatakan bahwa di sini orang hanya berbicara tentang kopi dan gula, kemudian gula dan kopi. Dalam salah satu suratnya, pernikahan dan waris. Setelah kembali, ia menikahi seorang pewaris Indo yang kaya raya, Constantia von Mansfeld, yang memiliki keturunan Jerman. Istri barunya membiayai pembangunan land house dan rumah pedesaan Saleh di tanah pribadi yang mereka peroleh di Cikini. Rumah Saleh terinspirasi secara arsitektural oleh Kastil Kellenberg, tempat dia tinggal selama perjalanan Eropa pada sekitar tahun 1844. Dikelilingi oleh lahan yang luas, sebagian besar di antaranya kemudian diubah menjadi taman umum pada tahun 1862 dan ditutup pada pergantian abad. Pada tahun 1960, Taman Ismail Marzuki dibangun di bekas taman tersebut. Rumah itu sendiri masih digunakan hingga hari ini sebagai gedung Rumah Sakit PGI Cikini. Hidup yang berlanjut.
Setelah kematian istri pertamanya, Raden Saleh menikahi seorang wanita aristokrat muda dari Kesultanan Yogyakarta, Raden Ayu Danudirja, pada tahun 1867, dan kemudian pindah ke Bogor, di mana ia menyewa rumah dekat Kebun Raya Bogor dengan pemandangan Gunung Salak. Dia kemudian membawa istrinya berkeliling Eropa, mengunjungi negara-negara seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia. Namun, istri Saleh terjangkit penyakit saat di Prancis. Penyakit yang tepatnya tidak diketahui, dan begitu parah sehingga keduanya segera kembali ke Bogor. Istrinya meninggal pada 31 Juli 1880, mengikuti kematian suaminya 3 bulan sebelumnya. Akhir kehidupan. Pada pagi Jumat, 23 April 1880, Saleh tiba-tiba jatuh sakit. Dia mengaku bahwa dia diracun oleh salah satu pelayannya. Namun pemeriksaan pasca mortem menunjukkan bahwa sistem peredarannya terganggu karena gumpalan darah di dekat jantungnya. Saleh dimakamkan 2 hari kemudian di Kampung Empang, Bogor, seperti yang dilaporkan dalam surat kabar Javanese Bund 28 April 1880. Pemakamannya dihadiri oleh berbagai Landheren atau tuan tanah dan pejabat Belanda, kan, oleh para siswa yang penasaran dari sekolah-sekolah terdekat. Sang Raden dan lukisan-lukisannya. Selama hidup di Paris, Saleh bertemu dengan Horace Vernet, yang lukisannya sering mengangkat tema kehidupan liar di Afrika. Dibandingkan dengan Vernet, lukisan Saleh tampak lebih dipengaruhi oleh pelukis romantis Eugene Delacroix. Ini terlihat dalam salah satu karya Saleh, Hunting Lion, 1840, yang memiliki komposisi yang mirip dengan Liberty Leading the People karya Delacroix. Namun, Werner Krauss, seorang peneliti di Pusat Seni Asia Tenggara Passau, Jerman, mengatakan bahwa Saleh tidak pernah menyebutkan Delacroix. Mungkin dia melihat karya Delacroix dan mungkin juga karya Vernet selama pameran. The Arrest of Pangeran Diponegoro. Salah satu karya Raden Saleh yang paling diingat adalah lukisan sejarahnya, The Arrest of Pangeran Diponegoro, yang menggambarkan pengkhianatan terhadap pemimpin pemberontakan Pangeran Diponegoro oleh pemerintah kolonial, yang pada akhirnya mengakhiri Perang Jawa pada tahun 1830. Pangeran tersebut diperdaya untuk masuk ke tahanan Belanda di dekat Magelang. Ia percaya bahwa dia akan datang ke perundingan gencatan senjata yang akan terjadi. Namun, nyatanya ia ditangkap dengan pengkhianatan yang kemudian diasingkan. Perlawanan dalam lukisan. Peristiwa The Arrest of Pangeran Diponegoro sebelumnya telah dilukis oleh seorang pelukis Belanda, Nicolaas Pieneman, yang dipesan oleh Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock. Diyakini bahwa Saleh melihat lukisan ini selama tinggal di Eropa. Saleh membuat perubahan yang signifikan dalam versinya dari lukisan tersebut. Pieneman melukiskan adegan dari sebelah kanan, Saleh dari sebelah kiri. Pieneman menggambarkan Diponegoro dengan ekspresi pasrah, sementara dalam lukisan Saleh, dia terlihat marah. Pieneman memberi judul lukisannya Penyerahan Diponegoro, sedangkan Raden Saleh memberi judul The Arrest of Pangeran Diponegoro. Diketahui bahwa Saleh dengan sengaja melukiskan para penangkap Belanda di Diponegoro dengan kepala yang besar
untuk membuat mereka terlihat seperti monster. Berbeda dengan penampilan orang Jawa yang lebih proporsional yang digambarkan oleh Pieman. Menjadi penanda. Karya Raden Saleh telah dianggap sebagai tanda nasionalisme yang muncul di masa Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. Ini juga dapat dilihat dalam gambaran tentang orang-orang di Penogoro. Pieneman belum pernah ke Hindia Belanda, sehingga menggambarkan orang-orang di Penogoro dengan mode Arab yang lebih dominan. Versi Raden Saleh memiliki gambaran yang lebih akurat tentang pakaian tradisional Jawa, dengan beberapa figur mengenakan batik dan blangkon. Saleh menyelesaikan lukisan ini pada tahun 1857 dan mempersembahkannya kepada Willem Tree dari Belanda di Den Haag. Lukisan tersebut dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1978 sebagai realisasi dari kesepakatan budaya antara kedua negara pada tahun 1969 mengenai pengembalian barang-barang budaya yang telah direbut, dipinjamkan atau dipertukarkan kepada Belanda pada era sebelumnya. Meskipun lukisan ini tidak masuk ke dalam salah satu kategori tersebut karena Saleh mempersembahkan kepada Raja Belanda dan tidak pernah berada dalam kepemilikan Indonesia, namun tetap dikembalikan sebagai hadiah dari Istana Kerajaan Amsterdam dan saat ini dipajang di Museum Istana Merdeka Indonesia. Menjadi pahlawan dalam seni. Raden Saleh tidak hanya menjadi seorang seniman besar dalam sejarah seni Indonesia, tetapi juga menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan nasional. Melalui karya-karyanya, ia memperjuangkan hak untuk berekspresi secara bebas dan merayakan keindahan serta kekayaan budaya Indonesia. Salah satu alasan mengapa Raden Saleh dianggap sebagai pahlawan seni Indonesia adalah kontribusinya dalam mengangkat martabat seni rupa lokal ke tingkat internasional. Dalam era di mana seni rupa Indonesia masih belum diakui secara luas di panggung dunia, Raden Saleh berani mengekspresikan keunikan dan keindahan budaya Indonesia melalui karyanya. Ia tidak hanya menggambarkan keindahan alam Indonesia, tetapi juga memvisualisasikan kisah-kisah sejarah dan kebudayaan yang kaya. Seperti dalam lukisan monumentalnya yang menggambarkan penangkapan pangeran di Penogoro. Menjadi pejuang dengan caranya sendiri. Selain itu, Raden Saleh juga menunjukkan keteguhan dan semangat perlawanan melalui seninya. Lukisan-lukisannya yang menggambarkan adegan-adegan heroik dari sejarah Indonesia, seperti Perang di Penogoro, membangkitkan semangat nasionalisme dan kebanggaan akan identitas budaya. Melalui setiap sapuan kuasnya, ia memperjuangkan kemerdekaan budaya dan politik, menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara di masa itu. Tidak hanya sebagai seorang seniman, Raden Saleh juga merupakan figur yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi generasi-generasi seniman Indonesia berikutnya. Karya-karyanya yang revolusioner dan eksperimental telah membuka jalan bagi perkembangan seni rupa modern Indonesia. Dia telah menetapkan standar keunggulan dalam bidang seni, menginspirasi orang-orang untuk mengejar passion mereka dengan tekad yang sama kuatnya. Memaknai kehadirannya. Kisah Raden Saleh mempersembahkan sebuah cermin bagi kita untuk merenungkan arti dari perjuangan, keberanian, dan dedikasi terhadap seni dan kebudayaan. Dalam perjalanannya, Saleh tidak hanya menghadapi rintangan dan tantangan sebagai seorang seniman, tetapi juga sebagai seorang individu yang hidup di antara zaman yang berubah dengan cepat.
Melalui perjalanan panjangnya dari tanah airnya di Jawa ke Eropa yang jauh, Saleh menunjukkan kepada kita pentingnya memiliki impian besar dan tekad yang kuat untuk mewujudkannya. Dia tidak hanya sekadar mengikuti jejak yang sudah ada, tetapi juga berani melangkah keluar zona nyamannya, mengeksplorasi dunia yang baru, dan berani menantang norma-norma yang ada. Namun di tengah segala keberhasilan dan pencapaiannya, kisah hidup Saleh juga mengingatkan kita akan pentingnya tetap terhubung dengan akar budaya dan identitas kita. Meskipun telah meraih pengakuan internasional, Saleh tetap setia pada warisan budaya dan sejarah bangsanya, terus mengekspresikan kekayaan budaya Indonesia melalui karyanya. Kisah hidup Raden Saleh juga mengajarkan kita akan arti ketahanan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Dari pengkhianatan hingga kehilangan yang mendalam, Saleh terus berdiri teguh dan melanjutkan perjuangannya dalam seni. Dia mengajarkan kepada kita bahwa kegagalan dan penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan terus melangkah maju. Dengan merenungkan kisah Raden Saleh, kita diingatkan akan kekuatan inspiratif dari seni dan budaya untuk menghubungkan kita dengan masa lalu, memahami dunia kita saat ini, dan membayangkan masa depan yang lebih baik. Dan melalui refleksi ini, kita diharapkan dapat menemukan inspirasi dan motivasi untuk terus mengejar impian kita, menghadapi tantangan dengan keberanian, dan menjaga hubungan dan akar budaya kita saat kita melangkah maju dalam hidup.